wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita hari ini akan membahas tentang memahami teks biografi. Indikator dalam kompetensi ini pertama adalah memahami teks biografi, menentukan tokoh yang bisa dikatakan sebagai inspirator bangsa dengan tanggung jawab. Yang ketiga, menyebutkan jasa-jasa inspirator bangsa dengan tanggung jawab, sopan santun dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami teks biografi, siswa mampu menentukan tokoh yang bisa dikatakan sebagai inspirator. Ketiga, siswa mampu menyebutkan jasa-jasa inspirator. Materi pembelajaran hari ini adalah membaca teks biografi dan berdiskusi tentang tokoh inspirator bangsa. Ya, Pak. Baiklah, saya akan menampilkan sebuah poin tentang teks biografi. Baiklah, di dalam teks biografi itu terdapat 3 aspek. Yang pertama pengertian, ciri-ciri, dan pemahaman. Pertama kita akan membahas tentang pengertian. Teks biografi adalah suatu teks yang berisikan tentang cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, baik berupa masalahnya, kelebihannya yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa diteladani orang banyak. Selain biografi, ada juga autobiografi, yaitu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Jadi, autobiografi berbeda dengan biografi. Perbedaannya dapat dilihat dari penulisannya, bisa ditulis sendiri atau ditulis oleh orang lain. Aspek yang kedua, ciri-ciri biografi. Biografi harus memuat cerita yang sebenar-benarnya yang terjadi pada tokoh tersebut yang dikisahkan dalam sebuah narasi. Ciri yang kedua adalah bisa diteladani orang lain berdasarkan pengalaman hidup seorang tokoh dalam menghadapi masalah-masalahnya, sehingga menjadi seseorang yang sukses sampai sekarang. Di dalam teks biografi memiliki struktur 3. Yang pertama, orientasi. Pada bagian orientasi berisi tentang pengenalan tokoh yang diceritakan dan digambarkan awal seorang tokoh tersebut. Yang kedua, peristiwa dan masalah. Pada struktur ini, di mana tokoh mendapat suatu kejadian atau peristiwa dalam hidupnya, mulai dari kejadian tokoh terpuruk dalam masalahnya sampai dengan menanggapinya hingga cita-citanya terwujud sampai saat ini. Yang ketiga, reorientasi adalah pandangan seorang penulis terhadap tokoh yang diceritakan dalam teks biografi. Aspek yang ketiga, pemahaman biografi. Beberapa cara yang harus dipahami dalam teks biografi adalah: pertama, untuk memahami teks biografi, alangkah baiknya jika mengerti judul dari biografi tersebut. Kedua, hal menarik yang diambil dari tokoh biografi. Ketiga, sesuatu yang mengagumkan pada tokoh biografi sehingga menjadi orang yang sukses. Keempat, hal yang bisa diteladani dari tokoh biografi sehingga dapat memberikan motivasi bagi orang lain. Baiklah, saya akan memberikan contoh teks biografi. Contohnya adalah biografi Sayuti Melik, pemetik naskah proklamasi. Pada paragraf pertama, Sayuti Melik lahir di Kadisobo itu merupakan bagian orientasi di mana mengenalkan latar belakang, mau itu tempat tanggal lahir, pendidikan beliau, serta hal-hal apa saja yang telah beliau selesaikan di jenjang pendidikan. Bagian tengah itu tahun 1920 sampai 1924, paragraf kedua dan ketiga merupakan isi atau masalah yang dihadapi pada saat itu. Dan di paragraf terakhir setelah kemerdekaan itu merupakan reorientasi, pandangan dari orang lain terhadap biografi ini. Baiklah, sampai di sini dulu. Adakah yang ingin bertanya? Dipersilakan. Ya, dipersilakan. Saya ingin bertanya, apakah biografi sama dengan riwayat hidup? Baiklah. Terima kasih. Baiklah, selain Jasna Saranita, apakah ada yang ingin bertanya? Pak, saya mau bertanya.
Dipersilakan. Apakah di dalam biografi menggunakan unsur 5W+1H? Selain untuk Hairiyah, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Apakah harus menggunakan kalimat efektif ketika kita membuat biografi seseorang? Baiklah, kita akan berdiskusi bersama tentang pertanyaan yang telah kalian tanyakan. Dari soal pertama, apakah ada yang bisa menjawab? Pertanyaan pertama adalah apakah biografi itu sama dengan riwayat hidup? Ada yang bisa menjawab? Silakan acungkan jarinya. Silakan kepada Amelia Sapiti. Menurut saya, riwayat hidup dan biografi itu sama, membahas tentang catatan hidup seseorang. Yang membedakan di sini, jika riwayat hidup ditulis secara singkat, sedangkan biografi bisa berbentuk buku. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya adalah apakah di dalam teks biografi itu harus terdapat unsur 5W+1H? Apakah ada siswa yang bisa menjawab? Silakan kepada Melinda Pratiwi. Kalau dari biografi yang pernah saya baca, di situ dia mengandung 5W+1H. Alasannya kenapa? Ya karena jadinya isi biografinya lengkap. Pertanyaan terakhir adalah apakah teks biografi itu harus menggunakan kalimat yang efektif? Adakah siswa yang bisa menjawab? Saya akan menjawab, Pak. Silakan. Jawabannya harus, karena biografi bersifat abstrak sehingga sesuai dengan yang telah dialami orang tersebut. Baiklah, apakah para siswa sudah paham tentang teks biografi ini? Baiklah, saya telah membawa beberapa contoh biografi dari seorang pahlawan. Saya persilahkan untuk para siswa berdiskusi. Apakah masing-masing siswa sudah memiliki teks biografi yang telah saya bagikan? Baiklah, kita diskusi bersama. Apakah benar pada paragraf pertama merupakan bagian orientasi? Ya benar, Pak. Silakan salah satu kelompok mewakili untuk menjelaskan kenapa bisa disebut teks orientasi pada bagian paragraf pertama. Dibaca paragraf pertama dan ada tesisnya. Ada yang bisa?
orientasi pada teks biografi. Jelas. Jadi saya tekankan kembali, orientasi adalah bagian pengenalan nama, tempat lahir ataupun latar belakang keluarga tersebut. Baiklah, bagian yang kedua pada teks biografi adalah peristiwa dan masalah. Yang bisa menjelaskan peristiwa dan masalah ini harap acuh dan jarinya. Yang bisa menjawab? Tadi Pak, yang kedua itu kan ada tentang peristiwa dan masalah. Saya mendapatkan biografi tentang Kapitan Patimura. Di sini menunjukkan tentang peristiwa dan masalah pada tanggal 16 Mei 1817. Suatu pertempuran yang luar biasa terjadi oleh rakyat Saparua yang dibawa kepemimpinan Kapitan Patimura. Itu termasuk dalam peristiwa dan masalah Pak, dalam biografi. Apakah ada yang masih belum paham pada bagian peristiwa dan masalah teks biografi? Sudah Pak. Jadi saya ulang kembali, pada bagian peristiwa dan masalah itu menjelaskan apa yang dialami si tokoh, mau itu prestasi dia pada saat itu, keadaan krisis sosial, budaya, ataupun seperti contohnya tadi peperangan yang terjadi pada tahun 1817 yang dialami oleh Kapiten Patimura. Baiklah, pada aspek yang ketiga pada teks biografi adalah reorientasi. Apakah ada yang bisa menjawab? Baiklah, saya perjelas lagi. Reorientasi merupakan pandangan seorang penulis terhadap tokoh yang diceritakan dalam teks biografi. Maksud di situ adalah bagaimana kita memandang seorang tokoh yang di dalam biografi itu, entah itu merupakan menjadi sebagai motivasi kita ataupun hal apa yang dapat kita peroleh dari beliau. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Tidak Pak. Baiklah, pelajaran kali ini saya sudahi dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.